Nah 25 itu ke 50 itu berapa persen? 50. Ini domainnya orang yang gak kaya Pak. Enggak kaya. Saya tanya, Bapak ngantongin duit 100 ribu, 100 juta lah, 100 juta. Kira-kira berani gak ngasih 50 juta? Kan 50% sama Pak. Ini artinya kalau ada yang beranggapan bahwa sedekah, berbuat baik, berderma itu domainnya orang kaya, ternyata orang-orang yang di bawah ya biasalah. Malam ini kita baca kitab Al-Munabbihat 'alal Isti'dad Liyaumil Ma'ad, karya seorang Amirul Mukminin fil Hadis, Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang kemudian tulisan beliau diejawantahkan oleh ulama Nusantara, ulama kita dari Banten, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, yang dikenal kitabnya dengan kitab Nasoihul Ibad. Ini sebuah kenal. Kitabnya tipis, gampang diapalin. Bapak ada yang hafal? Kitabnya tipis, jadi kitab gampang dibaca lah. Tapi gampang itu menurut yang bisa. Kalau saya mikir, jadi masih mikir bacanya. Belum tentu bisa, belum tentu benar maksudnya. Sudah umpama bacanya mendekati benar maknanya, sudah umpama maknanya juga tidak terlalu banyak salah muradnya. Jadi saya minta maaf nanti kalau ada yang nggak pas, itu bukan kitab yang salah, saya yang kurang bisa memaknai dan memuradilah. Jamaah yang dirahmati Allah, ada nasihat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharaini amin. Di sini ada nasihat dari baginda Nabi. Beliau memberikan nasihat untuk kita. Wal maqalatu tsabinata asyarata, ini makalah yang ke 18. Babnya bab kayaknya sudasi kayaknya. Karena saya penggalan jadi enggak gembar. Insyaallah sudasi. Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh ngeten, inna fi jam'il mali khamsata asya'a, satuhune iku tetep ing dalem nglumpuk harta opo khamsata asya'a, kedadiane 5 pirang-pirang perkara. Oh berarti humasi, ini humasi bukan sudasi. Ya Allah. Sesungguhnya di dalam mengumpulkan harta, entah melalui lewat dagang, lewat bisnis, lewat kerja, lewat bertani, kumpulin harta, kontrakan sampai berpintu-pintu, sampai gak kehitung pintunya. Gak tahu saking banyaknya apa saking memang belum dihitung. Kumpul, itu baru kontrakan doang, belum pabriknya, pabrik terasi, pabrik gula merah, pabrik kerupuk, yang home industry itu. Ini ngomongin yang model perusahaan-perusahaan yang home industry kan modelnya begitu. Ada pabrik tempe, tahu, pokoknya macam-macam lah, dikumpulin.
Terus kemudian hasil dagangannya, hasil kerjanya ya beli emas, beli berlian, beli mutiara, beli mobil, beli motor. Kawin ya gak cukup sekali lah, nikah lagi sampai yang liatin sampai kiri, ngumpulin duit terus. Itu akan berimbas dalam dirinya yang model tipenya demikian itu. Orang yang model begitu tuh, umpamanya kita lah umpamanya begitu, 5 perkara akan terjadi dalam dirinya. Yang 5 tersebut minas sifatil madmumati, dari sifat-sifat kang den paido. Madmumah itu kan tercela. Ada orang hobinya ngumpulin harta, maka dia akan mendapatkan efek buruk jenisnya 5 macam. Akibatnya ini, yang pertama al-anaa, repot, payah, susah, ngoyo. Bahkan di sini oleh Syekh Nawawi diberikan penjelasan yang dimaksud dengan kata-kata ana. Imbas yang pertama dari numpulin dunia nih, ya namanya harta kan macam-macam, bisa digambarin lah. Ayat dillata, kehinaan, kerendahan, wa husulal masyaqqati, dan dia akan diterpa dengan kepayahan. Jadi kalau saya baca model begini, jangan kemudian kita berpikir kalau begitu mending resign kerjanya, mending berhenti dagangnya, mending jual-jualin warisan. Jangan, dadak dijualin, dadak berhenti kerja, dadak nutup dagangan. Bukan itu. Tentu ini orang yang numpuk-numpuk harta, yang harta tersebut ditaruhnya di sini. Ke masjid ingat mobil, ke masjid ingat segala macam. Nggak ada kenyamanan sama sekali, susah. Itu yang dimaksud. Jadi orang yang ngumpul-ngumpul harta akan terkena 5 perkara yang jelek. 5 perkara tadi. Yang pertama, dia akan mendapatkan kesulitan dalam hidup ini. Sulitnya gimana? Saya mau tanya supaya gampang. Udah jangan yang kemana-mana, kita aja yang hadir di sini nih. Rata-rata ya kadang-kadang punya motornya lebih dari 2 lah. Kalau anaknya 3 ya 3 motornya kadang-kadang. 4 sama bininya, mobil 2 kalau enggak 1. Itu kira-kira tuh punya motor segitu tuh ditaruhnya di luar apa di dalam? Enggak, kalau naruh itu di pinggir jalan aja, asal taruh aja di pohon pisang gitu. Kira-kira dirawat enggak kita? Dijaga enggak? Jaga, karena takut. Emang dunia begitu hawanya. Hawa banda dunia memang begitu. Dan mendapatkan itu semua, kita enggak ngomongin halal haram dulu, enggak. Mendapatkannya itu repot, payah. Enggak, saya mah dapat bonus. Ya bonus kan dari prestasi. Itu yang dimaksud. Fi jam'ihil ay al-mali, di dalam mengumpulkan harta. Saya ulangi, yang pertama dia akan mengalami kepayahan, kesulitan, kesusahan, berat, dirasa bagaimana dia cara proses mengumpulkan harta. Karena hartanya ditaruh di sini. Itu sudah banyak, umpamanya jumlahnya sekian, timbang istri pengen jajan kredok gitu, gak boleh. Anak pengen minta beli baju baru, kadang-kadang ada. Saking pengen kumpul duitnya,
Kalau bisa jangan dicolek sama sekali. Seperti itu. Kepayahan itu karakter dunia. Yang kedua, wasughla an dzikrillahi ta'ala. Wasughla lan ketungkul an dzikrillahi ta'ala ado saking eling maring Gusti Allah taala bi islahihi ayil mali kelawan bagusaken harta, bi islahihi ay bi islahil mali. Yang kedua, kalau tadi yang pertama kita kesulitan bagaimana kita ngumpulin harta. Dalam proses mengumpulkannya kita ini kadang sibuk. Saking sibuknya berjamaah ketinggalan. Saking sibuknya mau ngaji sungkan, capek, apalagi hujan. Saking sibuknya pengen silaturahim sama orang tua, jauh, buat istirahat aja. Saking sibuknya kadang kumpul dengan keluarga aja susah. Ini hawa banda dunia, Pak. Jadi zikrullah wasughla an dzikrillah, ini maksudnya kita itu sulit meninggalkan aktivitas dunia sehingga kita jauh untuk zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, ngaji zikrullah, sholat berjamaah zikrullah, silaturahim zikrullah, berbagi dengan sesama zikrullah. Yang ada dalam pikirannya dan terbersit dalam hatinya selalu bagaimana numpuk, jangan kurang, kalau bisa terus nambah. Susah. Rokna beli coba. Jadi kan mirangaken buatan sih, paham gak? Yang dimaksud wasughla an dzikrillah, saya ulangi, kesibukan terhadap dunia sampai juga muncul rasa sayang di dalamnya itu berlebihan. Contoh, orang kaya ama setengah kaya ama yang di bawah lagi, saya nggak tahu klasifikasinya gimana lah. Kayak model bab sedekah, Pak. Bab sedekah. Orang yang kata orang tidak terlalu kaya, mungkin kategori hampir miskin lah. Saya mau tanya, anak sudah sarapan, anak istri sudah sarapan, memang sarapan bareng, kira-kira jam 8 lah, masih ngantongin duit 20.000. Kita nih ada tetangga yang memang belum sarapan, kelihatannya dari kemarin juga anaknya nangis melulu. Umpama terus tetangga itu minta sama kita, Pak, tolong membantu saya, bukan ngutang, minta, anak saya sama sekali dari kemarin belum jajan. Kira-kira Pak, ngantongin 20.000, berani nggak ngasih 10.000? Masih berani nggak Pak? Saya yakin berani, potongan Bapak saya yakin berani. Padahal 10.000 dari 20 itu berapa persen? 50%, Pak. Saya taikin lah, Bapak ngantongin 50.000, sudah sarapan, sudah kelar, dan nanti sore buat masak juga udah ada, kita dapur udah beres lah urusannya, besok lagi juga udah beres. Itu ada tetangga atau teman, sahabat kita yang memang susah bener-bener, belum kebeli beras. Dari 50 ngasih 25, kira-kira tega gak kita? Mau ngasih gak maksudnya? Mau kan? Masa kalau itu gak mau? Dapur udah penuh, istri, anak sudah jajan semuanya, buat persiapan kita ada. Di kantong nih pas ngantongin 50.000, dia minta duit buat beli beras lah, barang 2 liter mah. Berani gak ngasih 25? Saya yakin lah, insya Allah berani lah. Nah 25 itu ke 50 itu berapa persen? 50. Ini domainnya orang yang gak kaya, Pak. Enggak kaya. Saya tanya, Bapak ngantongin duit 100.000, 100 juta lah, 100 juta.
Kira-kira berani nggak ngasih 50 juta? Kan 50% sama Pak. Ini artinya kalau ada yang beranggapan bahwa sedekah, berbuat baik, berderma itu domainnya orang kaya, ternyata orang-orang yang di bawah ya biasalah. Potongan-potongan yang mobil ya paling ada satu juga belum lunas, kira-kira begitu. Karena memang perlu beli mobil terpaksa saja, memang karena harus lah. Umpamanya ngantongin duit kayak begitu tuh, umpama dinaikin 100.000 tadi. Kalau lihat ada orang butuh banget, saya yakin masih sanggup mengeluarkan duit 50.000 itu. Saya yakin lah. Potongan-potongan jenengan ini, saya yakin. Tapi begitu diangkat nilai itu 50 juta, 20.000 juta, berat Pak. 100 juta, 50 juta, berat. Apalagi makin jumlahnya. Gak mungkin, bukan gak mungkin ya, sangat tipis kemungkinan kita. Artinya kita yang tidak terlalu kaya, anggaplah miskin, punya banyak peluang, bahkan lebih banyak peluang untuk berbuat sedekah, berderma. Dan tentu nilai di hadapan Allah juga, kalau kita memang sanggupnya begitu, bisa toh nyatanya 50%. Nah yang duitnya melimpah, kira-kira sanggup gak begitu? Berat Pak. Semakin banyak semakin berat. Itu yang dimaksud Pak. Wasughla, dan sibuk. Saking sibuknya sehingga susah. Saking susahnya an dzikrillah, dia tidak sanggup lagi zikir kepada Allah. Itu maksudnya, jauh mengingat Allah. Itu yang dimaksud bi islahi, kelawan matutaken harta, maksudnya mentasarufkan hartanya itu makin kesana makin sulit Pak. Kalaupun umpamanya harus berbagi, ya ada udang di balik batu. Saya nggak ngomong salah, bukan. Ada tuh. Kalau yang timbang 10, 5.000, 20, 10.000, saya yakin nggak bawa mimpi lah, enggak lah. Coba kalau sudah 20 juta, 10 juta, waduh, begitu ada masalah terus cerita, habis lah. Yang begitu tuh siapa? Kita, udah kita aja, kita. Makanya pada saat kita posisi yang tidak terlalu kaya, ya sudah, apa yang kita bisa. Gak harus nunggu nanti kalau sudah jadi bos, kalau sudah jadi bandar, kalau sudah jadi saudagar, makin lama makin sayang, makin lama makin berat. Kenyataannya begitu. Yang kedua, yang ketiga, wal khaufa min salibihi wasariqihi, wal khaufa lan wedi min salibihi, saking wong kang bedol mal. Maksud salibihi apa? Ai akhidhi bil qahri wa bil ikhtilasi. Gancangane wong ngomong ke wedi digarong wong Pak. Hawa dunia. Gembok mah sudah rapat. Gemboknya yang otomatis, CCTV di mana-mana, satpam nggak satu Pak. Masih ada nggak kekhawatiran? Masih. Itu dunia Pak. Dunia bawaannya begitu. Masih saja ada kekhawatiran. Pulang ke rumah langsung dicek, ini udah rapi belum? Ini udah rapi belum? Ya. Itu efek hawa, imbas yang negatif yang ditimbulkan dari pengumpulan dunia, numpuk-numpuk harta seperti itu. Di antaranya yang nomor 3 tadi, dan takut digarong dari perampok bin salibihi, wasarikihi, dan pencuri. Bedanya salibihi terang-terangan ngerampas, kalau sarikihi ngumpet-ngumpet, ngendap-ngendap, sama-sama ngambil harta tapi caranya beda, dan itu ditakuti oleh orang yang banyak hartanya. Laras nonggotan, ya gak siapa-siapa, kita juga sama. Petani panen tumpuk di sawah. Kadang-kadang petani itu begitu motong padi itu gak sampai rumah karena sudah ditampung oleh tengkulak.
Kalau enggak ditumpuk di sawah, ketar-ketir nggak bisa tidur karena takut diangkut lah. Begitu tuh Hawa itu efek auranya daripada harta seperti itu. Terus kemudian yang kelima, kayaknya yang kelima nih. Keempat. Udah kelima. Keempat. Tadi pertama susah payah mengumpulkannya. Kedua sibuk sampai meninggalkan ngaji lah gitu aja. Yang ketiga takut diambil maling. Terus yang keempat itu rampok dan maling, keempatnya itu berarti gitu tuh. Ini yang kelima. Yang keempat benar, yang keempat. Wahtimalasmil bakhili li nafsihi. Ini yang keempat. Itu kita mau nggak mau akan terkena virus pelit, Pak. Auranya begitu. Makanya kalau mau sedekah, kalau mau dermawan, kalau mau ya beramal itu yang kaitannya dengan harta, nggak usah nunggu kaya, Pak. Karena memang begitu bawaannya. Waktu 5.000 nggak kebawa mimpi, 10.000 masih. Begitu nilai kita sudah MM-an itu sudah. Jangan pilih-pilih terus, jangan, udah susah. Itu tuh. Wahtimalasmil bakhili lan memper arane wong pelit. Maksudnya apa? Kita akan terkena imbasnya itu tuh. Kita bisa jatuh ke tingkat atau masuk perangkap lingkaran orang-orang yang pelit. Linafsihi, untuk dirinya sendiri. Kadang-kadang untuk keluarganya. Kadang-kadang juga untuk anaknya. Kalau tetangga saudara mah udah dilewat, udahlah. Anak kadang tahu anak mau semesteran, mikir dulu itu. Kalau masih juga sambil ngomel, nih ya harus cukup nih gini nih. Itu hawanya harta dunia begitu. Terus tapi kalau orang yang ya nggak begitu ini, dia itu merasa senang, merasa bangga. Senang, pastinya senang tuh, bangga itu merasa ketika kebutuhan itu tertutup itu bahagia. Memang targetnya pengen ada kepuasan batin di sana. Beda kalau sudah serba hitungan, serba hitungan. Nah, ini yang ngomong ini nih kitab. Tapi meskipun tentu tidak gebiahu ya, ada, tapi nggak banyak, sedikit lah. Yang kelima, wa mufaraqatas sholihina min ajlihi. Kalau sudah sibuk ngumpulin harta, koleksi mobilnya banyak, pabriknya di mana-mana, asetnya nggak kehitung, dia akan mufaraqah dengan orang-orang soleh. Dengan bedil-bedil begini nih, gaul sama Pak Haji Solihin, paling-paling ntar saya diajakin ngaji. Gaul sama Pak Haji Santoso, saya dinasehatin dulu, budeg kuping saya. Paling-paling diajakin sholat berjamaah. Akan begitu, Pak. Kenapa? Karena dia merasa waktunya tersita. Untuk duduk dari maghrib ke isya saja tersita. Ini lumayan ini kalau nongkrong di mah udah sekian itu. Ngapain buang-buang waktu? Ngaji di YouTube juga banyak. Padahal kalau begini ketemu, salaman, silaturahim, saling bertanya kabar dan seterusnya. Ini Pak, mufaraqatas sholihina min ajlihi. Dia akan sanggup memisahkan diri dari orang-orang soleh. Ay min ajli khidmatil mali. Jadi min ajlihi
dia berpisah dengan orang-orang soleh, gak mau gabung karena pikirannya tuh min ajlihi, saya masih ngitung duit, saya masih ngerekap, saya masih mengevaluasi, saya masih ada urusan. Akan begitu? Gak ada pos di sini ini untuk sekedar menenangkan hati di Masjid Baitur Rahim, mendengarkan nasihat dari guru-guru kita. Gak ada. Yang ada angka-angka itu, kemudian yang disebut dengan bawaan atau efek imbas daripada ngumpul-ngumpul dunia. Sekarang sebaliknya, kalau tadi efek ngumpulin, berbaur, bergumul, sekarang bagaimana? Wa fi tafriqihi, wa inna fi tafrikil mali, kalau didantain begitu. Sementara ketika kita berpisah, maksud berpisah itu bukan nggak butuh dunia, jangan salah paham. Berpisah itu dunianya tidak disimpan di sini, dunianya tidak ditempatkan di sini, hartanya mah di mana-mana, tapi sudah diatur semuanya sudah. Yang penting manajemennya sudah jelas. Sono ada yang nata, sini memang ada bagiannya, ini ada yang ngurusin, ngapain? Pikirin. Ayil mali bi ijra'i ala sabilil khair. Maksud memisahkan dari dunia, berpisah dari dunia itu yang dimaksud memperlakukan dunia, memperjalankan dunia, mal harta, mentasorupkannya ala sabilil khair, menuju jalan-jalan yang baik. Beda ternyata ketika kita mufarokoh. Kalau tadi kan ngumpul dengan harta, sekarang mufarokoh. Kita nggak mau hati kita ini cantel cumantel terus kalau mobil, kantil kumantil kalau kontrakan, kalau pabrik, enggak, itu sudah ada yang ngurusin, beres semuanya udah. Ini ada juga 5 efek, 5 imbas, 5 faidah lah dari sifat-sifat yang terpuji. Kalau tadi yang tercela, yang pertama rohatan nafsi, awake penak pak, penak. Anak bos bisa udut ning sorwit pelem kipas-kipas, penak pak. Nggak sibuk. Ada bos kok bisa ngaji, tadarusan, bisa ta'lim dari maghrib sampai isya, padahal dia urusannya banyak dia, tapi semua sudah ada yang nanganin. Waktunya juga termanage dengan rapi, karyawan kegaji semuanya, kumpul dengan keluarga ya cukup waktunya. Ini rohatan nafsi, penak awake, badannya tuh seger. Itu enak, bisa nyantai. Minta abi tolabihi ayil mali, dia tidak terlalu sulit. Jadi yang dimaksud rohatan nafsi, kepenak awak, ayil badani tegese badan, minta abi tolabihi ay tolabil mali, dari susah payah mencari duit, tenang. Jadi enggak geragas, orang mau sama sing nemen lah. Pabrik sono sudah ada yang nanganin. Kalau ngomongin sama-sama orang kaya, tadi orang kaya yang kekayaannya disimpan di sini, bersarang di sini. Ini sama-sama orang kaya, dimanage dengan rapi, dipercayakan dengan karyawannya, lalu kemudian tawakal kepada Allah. Yang dimaksud tafrik di sini jangan gambarin orang miskin ini orang kere, bukan. Kalau itu gak usah dibahas, kalau itu mah ya ngapain mikirin, wong dunia juga gak punya. Kan gitu. Paling ya itu. Ini sama-sama orang yang bergelimang, tapi dia hatinya terpisah. Tasarrufnya jelas, mana yang harus dia keluarkan dalam bentuk kewajiban, belum yang amaliyah yang sifatnya itu sedekah umum, sedekah sunnah. Itu luar biasa, tenang badannya.
Yang kedua, wal faragha li dzikrillah. Kalau tadi saking sibuknya nggak bisa ngaji, kalau yang model ini punya waktu untuk ngaji. Wal faragha lan jungkung. Kula asal makna sing riyin niku jungkung. Asal makna kan luang. Ada yang maknain rampung. Yang dimaksud tentu wal faragha, dia punya waktu untuk berzikir kepada Allah. Ya zikir bukan berarti madep mulun terus la ilaha illallah subhanallah, bukan itu saja. Ngaji, silaturahim. Nah, itu seperti itu. Wal faragha li dzikrillah ayat tabattul ila dzikrillah taala wal inqita min hifdhihi. Ini yang kedua, luar biasa. Dia punya waktu yang luang, tabattul, untuk terus mengingat Allah, berusaha. Caranya ya macam-macam, ada lewat ngaji, ada lewat silaturahim, sholat berjamaah, sowan nama orang tua, dan seterusnya. Dan dia juga terlepas untuk menjaga apa yang di atas kertas katanya punya dia. Mobil punya sekian, punya dia. Pabrik ini punya dia, ini punya dia, punya dia. Dia nggak mikirin itu, lepas. Misalnya tugasnya dewek-dewek, terima laporan. Ternyata yang demikian makin tambah ngalah nggak bangkrut gitu. Yang takut itu yang kadang-kadang bangkrut itu. Yes. Berikutnya 1, 2, yang ketiga, ketika kita bisa memisahkan hati kita dengan dunia, wal amna ay adamal khaufi min salibihi wa sariqihi. Dia nyaman, aman, tentrem, damai karena tidak ada rasa takut. Semuanya sudah ditangani masing-masing. Bahkan ada penjelasan kalau gemar sedekah kan tolak bala kan begitu kan ya. Nah, orang dengan lingkungan sekitar baik, bahwa kemudian dia masih umpamanya ada yang iseng-iseng ngambil tanpa permisi, yang model begini emang gue pikirin, wong diambil juga gak bakalan habis, malah makin tambah. Bapak pernah dengar yang model begitu? Ada kan yang model begitu? Diambil kok gak malah kurang, gak malah bangkrut. Ada. Karena dia memang di sininya nggak nyangkut sama harta dunia, tetap ininya kepada Allah, bahwa dunia semua harta itu mati titipan, dikelola, ditasarrufkan dengan cara yang baik, karena itu barang titipan amanah. Nah, yang model begini aman, yang penting sudah ikhtiar. Ada tukang jaganya, ada tukang, pokoknya macam-macam karyawannya. Dia merasa aman, min salibihi wasarikihi, aman nyaman sudah. Dari perilaku jahat, tamu tak diundang, baik yang terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi. Kalau yang terang-terangan berarti garong, rampok, jambret. Kalau yang sembunyi-sembunyi berarti ya maling, kira-kira begitulah. Aman. Terus kemudian yang kelima. Keempat apa kelima? Keempat. Di sininya nggak ada tulisan anu sih tulisannya. Waqtisabas mil karimi li nafsihi. Kalau tadi ketika kita sibuk ngumpulin harta, maka kita akan terkena penyakit pelit. Hampir kita, minimal itu hampir lah. Hampir ya kecipratan model potongan orang pelit lah. Nah, kalau yang model begini, waqtisabas bil karim, dia bisa jadi ketularan seperti orang yang dermawan. Karim di sini loman, mulia. Ini model begini. Waqtisabis bil karimi, dan dia bisa, asal makna iktisab itu ya usaha, ngambil, tapi yang dimaksud dia akan mendapatkan percikan kebaikan orang yang mulia. Kenapa? Hartanya ditasarrufkan.
amanahnya dijalankan dengan baik. Kalau sudah bisa begitu, ini yang terakhir, yang kelima, wa musahabatan, sahaba yusahibu musahabatan, wa musahabatan salihina, dia awur lungguh kekancan sesarengan kali tiang-tiang soleh. Kalau tadi nggak mau kumpul dengan orang-orang soleh, ngapain sama Kang Haji Abdullah sama Kang Haji Mukmin Muslim? Nggak, paling diajakin ngaji, paling suruh tahlil, suruh tadarus. Enggak. Tapi yang ini kebalikannya. Orang yang baik nih, wa musahabatas salihina, musahabah itu serawung, duduk bareng di majlis, di masjid, di lingkungan dengan orang-orang soleh. Kenapa? Lifiraqihi, karena dia memang berusaha untuk tidak campur dengan harta. Bukan tidak punya harta, enggak. Harta ya harta babnya. Itu. Giliran ngaji ya ngaji. Bahkan hartanya dibawa ngaji, itu kan motor. Kan begitu kan? Terus umpamanya bawa uang lebih masukin kot, itu kan harta yang ditasarufkan. Coba kalau enggak, udah ada sono. Kalau ngaji di sono ada kotak muter. Itu Pak, itu kesana tuh arahnya begitu tuh. Bedanya begitu. Jadi kalau tipe yang kedua diberikan amah ini, alhamdulillah saya bisa berbuat banyak. Tetangga saya karena dia gak punya ini gak punya itu, gak bisa berbuat banyak, cuma pengen doang. Nah saya alhamdulillah tahadus bin nikmah. Sebab tangan di atas, kata Rasulullah, kan lebih baik daripada tangan di bawah. Tapi kemudian tangan di atas itu mesti bersyukur. Kalau gak ada yang di bawah, mau di atas gimana? Artinya yang di bawah juga penting juga ini. Tapi yang di bawah jangan keenakan, senangnya di bawah dulu kan gitu. Harus berusaha bagaimana caranya. Kalau nggak punya duit, ya ada yang lainnya. Apa pikirannya, apa tenaganya, apa ide cemerlangnya. Banyak yang bisa dilakukan. Jamaah yang dirahmati Allah, ada seorang ulama di sini, ba'dul fusoha, jadi ahli bahasa. Kalimatnya begini, ahli fasohah ini, khairul amwali mastaraqqa hurran wa khairul a'mali mastahaqqa syukran. Khairul amwali utawi saapik-apike pirang-pirang harta iku ma perkara istaraqqa kang maula apa ma hurran ing wong merdeka. Bahasa Indonesianya gimana kira-kira? Sebaik-baik harta itu ternyata harta yang kita kelola, bukan kita yang dikelola harta. Hurran merdeka berarti kita bosnya, bukan harta yang menjadi bos kita. Paham maksudnya Pak? Sebaik-baik harta ketika harta tersebut ada di tangan orang yang sanggup mengelolanya, orang soleh. Ini bisa ya. Sementara sebaik-baik amal adalah amalan yang sanggup menimbulkan rasa syukur atau memberikan efek syukur. Setiap berbuat, bersyukur kita sehat, syukurnya ngaji. Bersyukur kita ngaji, tambahkan kualitasnya, bersyukur. Sebab kata-kata syukur itu adalah itsmamun ayyastamila fi itsmamil ni'mah. Saya ulangi, saya salah. Syukur itu saya pernah baca ini kata Imam Ghazali, ayyastamilan ni'mata fi ayyastamilan ni'mata fi itsmamil hikmah hiya ta'atullah azza wa jalla. Insyaallah kalau enggak salah. Ini nikmat. Jadi yang dimaksud dengan syukur ayyastamila yen to amreh nglakoni sapa wong an nikmata ing nikmat dalam rangka menyempurnakan hikmah. Apa itu hikmah? Ta'atullah azza wa jalla. Jadi ada syukur, terus kemudian
kemudian mensyukuri nikmat syukur. Ada syukur di balik syukur yang di dalamnya tumpukan dari rasa syukur kita. Paham gak maksudnya Pak? Syukur terus. Syukur itu begitu, mempergunakan nikmat dalam rangka menyempurnakan hikmah. Apa itu hikmah? Taat kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.